Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo menerima langsung sekitar 800.000 dosis vaksin di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Jumat dini hari. Dan vaksin ini akan didistribusikan melalui pemerintah daerah serta posko darurat penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Untuk membahas lebih lanjut, sudah ada Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Kuntoro Boga Andri. Selamat malam Pak Boga. Selamat malam Mbak Maifri. Baik, semoga dalam kondisi sehat Pak. Alhamdulillah Mbak, sehat. Tapi yang pasti kita tahu ada sejumlah hewan ternak tidak dalam kondisi sehat ya Pak ya. Kita akan langsung fokus membahas tentang vaksin yang baru saja tiba. Ini nantinya akan diprioritaskan bagi daerah zona merah dan kuning. Kita update dulu Pak, perkembangannya seperti apa ini tahapan vaksinasi PMK bagi hewan ternak yang ada di Indonesia? Ya Mbak Maifri, pemirsa semua, jadi ingin kami informasikan bahwa vaksin darurat pertama kita dengan jumlah 10.000 dosis telah tiba di Indonesia pada tanggal 12 Juni yang lalu, jadi hari Minggu yang lalu. Dan telah kita lakukan vaksinasi perdana di 2 lokasi peternakan di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan Alhamdulillah Mbak, tadi malam, dini hari tadi, bersama dengan Bapak Menteri, seperti yang disampaikan di siaran, bahwa kami baru saja menyambut kedatangan vaksin PMK lanjutan yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah 800.000 dosis. Dan vaksin PMK yang telah kami terima tadi akan segera kami distribusikan melalui pemerintah daerah, posko tanggap darurat, dan crisis center pada daerah zona merah dan kuning yang seperti itu sudah disampaikan tadi. Tetapi yang perlu kami sampaikan di sini bahwa pemerintah berencana untuk mengadakan vaksin dosis 3 juta dengan berbagai bentuk kebijakan dan koordinasi dari aspek anggaran serta prosedur. Kami upayakan bahwa vaksin PMK sisanya dapat diperoleh untuk peternak Indonesia secara bertahap. Sehingga nanti total pengadaan vaksin oleh pemerintah sebanyak 3 juta dosis akan direncanakan dapat terlaksana segera, begitu Mbak. Oke, untuk pembagian zona merah dan kuning, sejauh ini seperti apa Pak? Karena kalau kita tahu Jawa Timur memang masuk dalam prioritas, kemarin saat vaksinasi pertama juga sudah dilakukan di sana, bagaimana dengan daerah-daerah lainnya? Ya, seperti kita ketahui ada 18 provinsi Mbak yang sudah terdampak dari wabah virus ini, tetapi kita melihat jumlah vaksinnya masih terbatas, maka kami melakukan prioritisasi untuk pendistribusian vaksin. Dan kami akan melibatkan tadi pemerintah daerah serta posko dari kabupaten hingga skala desa. Dan juga kami melakukan BIMTEK sebelum petugas-petugas melaksanakan vaksin. Jadi ada TOT untuk para petugas memberikan pelatihan kepada para dokter atau petugas kesehatan yang akan melaksanakan vaksin. Tentu vaksin akan diprioritaskan untuk hewan sehat ya, yang berada di zona merah dan kuning. Tadi juga disampaikan untuk wilayah sumber bibit di sentra peternakan sapi perah, kemudian juga pada peternak-peternak koperasi susu, termasuk juga daerah-daerah perbibitan sapi kita, Mbak. Oke, Pak Boga, kita tahu ini berdasarkan data memang sudah banyak sekali hewan ternak yang kemudian terjangkit PMK, kemudian sejumlah pihak juga menilai pemberian vaksinasi dan langkah yang diambil Kementan ini bisa dikatakan relatif terlambat dengan kondisi yang ada saat ini. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut dan apa kemudian upaya-upaya lain yang akan semakin didesak karena kita tahu Idul Adha sudah di depan mata pula? Sebetulnya tidak terlambat ya. Jadi pertama kali kasus ini ditemukan pada akhir Mei, kami langsung mengambil sampel dari virus yang menyerang pada ternak kita. Kemudian pada awal bulan Juni, jadi 1-2 hari setelah Idul Fitri, kami pada tanggal 9 menetapkan status wabah PMK. Dan setelah itu kami langsung menyampaikan sampel dari virus ini ke lab kami yang ada di BB Vetwates dan Pusvetma Surabaya. Kemudian beberapa hari kemudian kita sudah menemukan jenis virus dan strain-nya, jadi serotip dan strain dari virus PMK ini, dan kita segera memesan vaksin. Dan kita juga bisa memproduksi vaksin di dalam negeri karena kita memiliki pengalamannya. Dan 1 bulan setelah status dari wabah ini kita sampaikan, kita saat ini sudah melakukan vaksinasi massal. Jadi memang kita cepat tanggap, Mbak.
Jadi 1 bulan setelah kejadian diumumkan sebagai wabah, kita sudah melaksanakan vaksinasi massal. Jadi mungkin karena penyebaran virusnya yang airborne disease sangat cepat, sehingga memang kita rasakan bahwa penyebarannya sangat cepat, tetapi kita sudah sangat tanggap, dan hanya waktu 1 bulan kita sudah vaksinasi massal. Kalau dibandingkan dengan wabah-wabah sebelumnya memerlukan beberapa bulan, Mbak. Jadi ya kita turut prihatin untuk peternak-peternak kita, akan tetapi pemerintah sudah melakukan upaya terbaiknya, Mbak. Oke, kita sama-sama tahu Pak Boga bahwa yang namanya vaksinasi ini kan memang diberikan bagi hewan ternak yang dalam kondisi sehat. Ketika kemudian hewan ternaknya sudah pernah terjangkit, butuh waktu Pak untuk kemudian memastikan diperbolehkan untuk bisa divaksin begitu ya Pak ya. Untuk vaksin pemberian dosis 1, 2, dan 3 pun butuh waktu. Sementara lagi-lagi yang mendesak yang ada di depan mata ini adalah bagaimana kemudian Idul Adha sudah dekat, begitu sejumlah daerah melaporkan kekurangan hewan ternak untuk bisa kemudian menjadi hewan kurban. Salah satu contohnya ini ada data dari pemerintah Kota Semarang menyatakan kurang sekitar 2.000-an hewan ternak untuk bisa menjadi hewan kurban. Langkah Kementerian Pertanian seperti apa Pak? Sebetulnya Mbak, secara nasional kita tidak perlu khawatir terkait dengan hewan kurban kita. Karena tahun lalu hewan kurban untuk ternak yang disediakan untuk Idul Adha tahun 2021 jumlahnya 1,5 juta ekor. Tahun ini diperkirakan meningkat sekitar 11-13%, jadi sekitar 1,8 juta. Padahal kita sudah siap hewan korban yang tercatat di sini 2,2 juta ekor. Jadi kita masih ada surplus sekitar 400.000 ekor. Jadi menurut kami hewan kurban juga tidak harus sapi, Mbak. Jadi yang 1,5 tadi terdiri dari sapi, kambing, domba. Dan domba kita saja jumlahnya sekitar 15-20 juta. Sapi kita 18 juta. Jadi sangat tidak masuk akal apabila di lapangan kekurangan hewan kurban. Tentu kita harus memperhatikan bahwa kita memiliki daerah-daerah yang hijau juga yang belum terkena wabah. Contohnya di Indonesia Timur seperti NTT, kemudian Sulawesi itu belum terkena wabah. Minggu lalu, hari Selasa, kami mendatangkan sekitar 9.000 ternak dari NTT dan NTB ke Jakarta melalui Tanjung Priok, Mbak. Itu sebagai salah satu contoh bahwa sebetulnya suplai ternak kita sangat cukup dan tidak perlu khawatir, Mbak. Oke, berarti langkah-langkah salah satu yang juga akan dilakukan adalah bagaimana kemudian ternak dari daerah hijau yang ada di wilayah timur Indonesia nanti akan diarahkan ke provinsi-provinsi yang ada di bagian barat, begitu ya Pak ya? Betul. Jadi kita memang melakukan perubahan jalur distribusi begitu ya. Biasanya kalau dari NTB kemudian NTT itu melalui Surabaya kemudian melalui darat. Tetapi karena melalui zona-zona merah di Jawa Tengah, di Jawa Barat, jadi kami melakukan perubahan rute menggunakan tol laut, Mbak. Jadi dari NTT NTB beberapa waktu yang lalu menggunakan kapal tol laut langsung tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, dan itu bisa menghindari penyebaran virus serta kita menjamin bahwa hewan ternak yang digunakan untuk kurban tetap sehat. Oke, dengan target 3 juta dosis vaksin yang akan diberikan kepada hewan ternak yang ada di Indonesia untuk bisa kemudian mencegah perluasan dari PMK ini ya Pak ya. Harapan akan adanya vaksin buatan dalam negeri juga diharapkan sejumlah pihak begitu. Dan itu juga terus dilakukan. Perkembangannya seperti apa Pak kalau vaksin dalam negeri? Ya, saat ini Pusvetma, Pusat Veteriner Farma, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, sedang melakukan produksi vaksin, Mbak. Jadi kita memiliki pengalaman sebetulnya tahun 80-an sebelum kita bebas PMK, sampai dengan tahun 90 kita memproduksi vaksin sendiri. Bahkan kita mengekspor vaksin PMK kita ke luar negeri. Kemudian karena kita tidak ada kasus lagi, kemudian kita berhenti memproduksi vaksin PMK. Saat ini kita hidupkan kembali pabrik untuk menghasilkan vaksin PMK yang ada di Pusvetma, dan insya Allah pada minggu keempat bulan Agustus vaksin dalam negeri yang dihasilkan dari Kementerian Pertanian bisa
dimanfaatkan oleh para peternak kita, Mbak. Iya, berarti targetnya apa tadi Pak? Boleh ditegaskan lagi? Targetnya bahwa yang pertama untuk vaksin darurat akan kita datangkan dari luar negeri karena memang peternak kita saat ini terutama di daerah-daerah yang zona merah Zona merah sangat dan kuning? membutuhkan untuk Mhm. perlindungan hewan ternaknya. Tetapi ke depan kita berusaha semaksimal mungkin untuk memproduksi vaksin dalam negeri. Untuk pembelian vaksin dari luar negeri juga mungkin ada beberapa donatur termasuk juga lembaga-lembaga internasional yang akan memberikan donasi vaksin, itu juga kita sangat terbuka. Dan yang terakhir mungkin para peternak, industri ingin mengadakan vaksin sendiri, tentu kita kita perbolehkan, tetapi dengan syarat bahwa pengadaan vaksin harus direkomendasikan oleh Komisi Obat Hewan agar sesuai dengan jenis virus yang ada di Indonesia saat ini. Baik, agar kemudian nanti bisa tercapai target-targetnya perlu pasti kolaborasi juga ya Pak ya dari semua pihak, termasuk bagi para peternak yang ada. Saya ucapkan terima kasih Betul. banyak atas informasinya kepada Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Kuntoro Boga Andri. Nanti kita akan update lagi ya Pak ya, seperti apa perkembangannya. Apakah kemudian Baik. efektivitasnya bisa benar-benar dibuktikan dengan adanya vaksinasi ini untuk mencegah perluasan PMK yang juga memang sudah mengkhawatirkan, terutama bagi para peternak ya. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Pak Boga.